Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas tentang dahsyatnya tauhid. Mungkin sebagian besar dari kita sudah mendengar tentang kisah Nabi Musa dan seorang pezina. Di mana di sini Nabi Musa pernah didatangin seorang perempuan dengan paras ayu, namun di situ tampangnya lusuh seperti cemas begitu. Dia mendatangi Nabi Musa dan sambil mengetuk pintu, tangannya gemetar gitu, takut atau gimana. Lalu kemudian Nabi Musa keluar dan menanyakan, ada perlu apa wahai wanita gitu. Si wanita ini berkata bahwa dia ingin didoakan karena dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nabi Musa pun bertanya, dosa apa yang pernah dia lakukan? Awalnya si wanita ini ragu untuk menjawab. Lalu kemudian dia menjawab, saya telah berzina, dan dari perzinahan itu keluarlah seorang anak, dan dia membunuh anaknya untuk menutupin aibnya waktu itu. Jadi di situ demi mendengar itu Nabi Musa pun geram lalu mengusir wanita itu, pergilah kau dari sini. Saya tidak mau murka Allah juga mampir di tempatku ini karena ulahmu gitu, karena dosamu. Wanita itu pun kemudian menangis ya, berlari, udah putus asa. Seorang nabi pun mengecamnya seperti itu gitu. Jadi dia udah, yang tadinya berniat bisa nggak ya saya bertobat, itu udah putus asa, dia berlari gitu. Dan malaikat Jibril kemudian menegur Nabi Musa, mengapa kamu kok mengusir wanita itu gitu? Ada dosa yang lebih besar daripada dosa yang dilakukan wanita itu. Apa itu? Tanya Nabi Musa. Nabi Jibril pun menjawab, yaitu meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah pertanyaannya, apakah ada dosa yang lebih besar dari meninggalkan sholat? Bagi umat muslim ada. Apa itu? Coba kita urut rukun Islam. Sebelum sholat apa? Syahadat. Yang kedua baru sholat. Jadi di sini syahadat itu la ilaha illallah, atau tiada Tuhan selain Allah, dan mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Di sini berarti kalau kita menyalahi ini atau syirik, melakukan syirik, itu adalah dosa yang lebih besar daripada meninggalkan sholat. Bukti dari besarnya dosa syirik itu ada di Al-Furqan ayat 68-70. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan selain Allah, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan yang terhina, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Furqan 68-70. Mengapa saya membahas ini? Karena banyak sekali dosa-dosa yang berhubungan dengan syirik ini yang dianggap wajar di mata masyarakat. Seperti kita tahu banyak rekan kita yang saudara semuslim kita, muslim, namun dia mempercayai bahwa menanam ari-ari di tanah akan mendatangkan kebaikan untuk si kecil. Si kecil akan masa depannya cerah, pintar. Sementara pintar, masa depan cerah itu berasal dari mana? Apakah dari ari-ari? Seperti jika hamil harus membawa barang ini itu untuk mendatangkan keselamatan, untuk menolak mara bahaya, atau di suatu tempat yang harus kita melarung sesajen seperti makanan yang dilarung ke laut atau apa untuk menolak bencana. Memang bencana datang dari mana? Itu logikanya ada di situ ya.
Lah, namun bagaimana kalau banyak orang-orang tua yang bersaksi bahwa, nah tapi itu benar-benar terjadi jika tidak dilakukan. Sebenarnya ada hadis yang sudah menjelaskan bahwa kalau kita mempercayai hal tersebut, atau kita menyalahkan setan atas sesuatu hal, maka setan itu akan membesar badannya sebesar rumah. Jika menemui hal tersebut, sebaiknya kita tidak usah menyalahkan setan atas suatu hal, namun baca saja istighfar dan banyak-banyak mengingat Allah bahwa Dia adalah sumber dari segala sesuatu hal. Satu lagi, keutamaan tauhid ini apa? Ada suatu hadis yang menjelaskan kalau akan di akhirat ada seseorang yang dosanya dijembreng sebegitu banyak, sebegitu besar dosanya. Namun di sini dosanya bisa hilang dengan satu kartu. Orang ini sampai bingung, lah sebenarnya satu kartu ini kartu apa ini? Ternyata satu kartu ini setelah diperlihatkan adalah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Artinya orang ini mempunyai dosa yang amat sangat besar, tapi dia sangat menghayati dan mengamalkan lafaz la ilaha illallah ini. Dia meninggalkan syirik dan lain sebagainya. Dan di situ dosa yang sebesar gunung itu ternyata jeblok dan kalah timbangannya dengan satu kartu ini. Lain waktu saya akan membahas ini lebih detail ya. Dan satu lagi kisah tentang la ilaha illallah ya. Jadi di sini Anda tentu tahu tentang ruqyah ya. Jadi ada beberapa orang muslim yang bisa meruqyah, dan ada yang gagal atau nggak bisa meruqyah gitu ya. Walaupun dia titelnya mungkin kiai atau ustadz, dalam menangani suatu hal bisa saja dia gagal. Bisa saja dalam meruqyah dia gagal. Kenapa? Karena syarat untuk bisa meruqyah ini adalah salah satunya la ilaha illallah. Harus bertauhid yang kuat, dan dia harus benar-benar beriman, menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadi ruqyah itu bukan kiainya atau ustadznya yang sakti, enggak. Namun dia cukup bertauhid kepada Allah. Dengan membaca Al-Fatihah pun sebenarnya bisa untuk meruqyah atau mengusir setan-setan. Ini tips untuk Anda biar mungkin Anda nanti suatu saat membutuhkan untuk bisa meruqyah rumah, atau ada gangguan di rumah atau di tempat Anda atau saudara Anda, bisa Anda terapkan ya. Al-Fatihah saja cukup. Pembahasannya lebih lanjut juga nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Sementara sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.